Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai display. Pada materi sebelumnya, kita mempelajari mengenai pseudo elemen. Ada beberapa pseudo elemen, salah satunya adalah before dan after. Dan sekarang kita akan mencoba membuat elemen seperti ini. Jadi elemennya kayak gini, kemudian di atasnya ada kayak tambahan badge. Nah, gimana caranya membuat tambahan badge kayak gini? Sebelumnya kita harus mempelajari dulu yang namanya display. Nah, untuk display ini ada beberapa macam, yaitu ada inline, ada block, ada inline block, ada flex, ada grid, dan juga ada none. Kalau teman-teman ingat-ingat kembali, pada materi kita sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai inline versus block element. Jadi kalau teman-teman lupa, silahkan coba buka kembali materi mengenai inline vs block element di materi ke-10. Kemudian kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai inline block, dan nanti akan kita pelajari flex dan juga grid. Untuk none ini artinya kalau display sama dengan none, artinya elemennya tidak akan ditampilkan. Jadi kayak si elemennya diambil kemudian dihilangkan sama sekali. Jadi, apa itu display? Display adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan jenis tampilan dan perilaku elemen HTML di halaman web. Dengan display, kita bisa mengubah bagaimana elemen ditampilkan. Apakah ditampilkan sebagai block, inline, atau inline block, atau bahkan menggunakan sistem layout modern seperti flexbox dan juga grid. Nah, kemudian apa perbedaan antara inline, block, dan juga inline block? Ini saya tanya ChatGPT. ChatGPT sudah merangkumkan apa perbedaan inline block dan juga inline block. Saya sudah membuatkan visualisasinya. Kita buka Visual Studio Code dulu. Nah, kemudian saya sudah buatkan visualisasinya seperti ini. Jadi ada display inline, display block, dan juga display inline block. Nah, kemudian ini yang inline, yang ini adalah block, yang ini, kemudian yang ini adalah yang inline block, yang ini. Nah, kemudian apa perbedaannya antara inline block dan juga inline block? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk inline dia tidak memulai baris baru. Artinya kalau saya tambahkan elemen di sini B, maka dia akan mengisi bagian kosong di sebelah kanan dari elemen sebelumnya. Di sini A, kemudian karena di sini masih kosong maka B. Kemudian yang C juga karena di sini masih kosong, dia tambahkan di samping kanannya. Beda dengan block. Kalau block dia memulai baris baru. Jadi si B ini dia mulai dengan baris baru. Yang C juga di baris baru, yang D juga di baris baru. Nah, yang unik adalah ada yang namanya inline block. Kalau inline block dia mirip dengan inline. Dia bisa berdampingan satu baris dengan elemen yang lainnya jika tempat sebelah kanannya masih tersedia. Seperti ini. Kalau ini udah mentok nih, dia bakal turun ke bawah. Yang ini pun kalau ini udah mentok bakal turun ke bawah juga. Kemudian untuk inline, dia tidak bisa mengatur lebarnya. Sedangkan untuk block dia bisa ngatur lebar. Nah, yang menariknya di sini adalah inline block bisa. Nah, jadi dia adalah perpaduan antara inline dan juga block. Di sini kita tidak bisa mengatur lebarnya. Misalkan kalau saya tambahkan style sama dengan width 100 pixel atau 300 pixel. Maka coba lihat, dia tidak berpengaruh sama sekali. Si A ini, A yang ini ya, display inline, walaupun dikasih width 300 pixel, dia tidak bergeming karena untuk inline dia tidak bisa mengatur width. Beda kalau misalkan saya copy, kemudian saya paste yang di A ini, maka hasilnya adalah, lihat, dia sudah berubah. Sekarang dia ukurannya adalah 300 pixel.
Jadi untuk inline dia tidak bisa diatur lebarnya ya. Yang block bisa diatur dan yang inline block juga bisa diatur. Misalkan di sini kita kasih stylenya adalah 300 pixel, maka sama nih ukurannya 300 pixel juga. Oke, kita balikin lagi, save, balikin lagi yang ini, dan ini juga kita balikin dulu. Kemudian lanjut, dia juga tidak bisa diatur tingginya. Misalkan style sama dengan hey 100 pixel, gak ngaruh sama sekali. Beda halnya kalau di si blok ini ya, kita kasih yang di blok. Nah lihat, tingginya 100 pixel. Begitu pula yang di inline block, kita bisa atur tingginya. Maka tidak terjadi apa-apa karena sebelumnya di sini juga height-nya udah 100, jadi kita bedain aja di sininya jadi 200 pixel. Nah, jadi tingginya dia 200 pixel, bisa diubah tingginya. Kita back lagi, back. Kemudian selanjutnya display inline ini bisa tampil sebaris. Nih, satu baris yang sama. Sedangkan yang block dia tidak bisa. Dia pasti bakal ada di bawahnya. Walaupun lebarnya misalkan style width-nya 100 pixel. Kemudian yang B-nya saya kasih juga 100 pixel. Nah, walaupun sebenarnya kalau ini ditaruh di sini muat ya, tapi karena sifatnya blok, dia tidak bisa tampil sebaris. Dia pasti bakal di bawahnya. Karena dia tadi memulai baris dengan baris baru. Sedangkan inline block dia bisa sebaris. Kemudian contohnya ini pakai untuk yang inline itu adalah tag span, tag A, tag strong. Untuk yang block tag div, tag P, tag H1 dan juga H6. Sedangkan inline block sebenarnya tidak ada yang secara default nilai displaynya adalah inline block. Ini harus kita ubah langsung dari CSS-nya. Nah, jadi walaupun di sini defaultnya adalah inline, yang ini adalah defaultnya block, dengan properti display ini, maka dia bisa diubah displaynya. Yang div bisa jadi inline, yang div bisa jadi inline block, yang div bisa jadi flex, bisa jadi grid, dan sebagainya. Misalkan di contoh ini kita lihat semuanya elemennya memakai tag div, baik yang inline, yang block, maupun yang inline block. Padahal si div sendiri secara default dia berada pada kategori block. Kemudian kenapa bisa jadi inline dan kenapa bisa jadi inline blocks? Karena kita pilih di sini displaynya untuk yang inline ini, kelas inline, maka dia displaynya adalah inline. Ini kelasnya bebas ya, gak harus inline. Misalkan INL aja, IN atau INL boleh. Kemudian ini INL. Nah, maka dia bentuknya inline. Kemudian kalau yang kelasnya block, displaynya adalah block. Ini juga sama, kelasnya adalah bebas ya, block misalkan. Block. Nah, dia displaynya adalah block. Sedangkan yang di sini kelasnya inline block, dia kasih displaynya adalah inline block. Maka dengan display inline block, kemudian inline, kita bisa mengubah perilaku dari elemen-elemen ini. Yang awalnya inline bisa jadi block, yang block bisa jadi inline, dan keduanya bisa juga jadi inline block. Jadi sekali lagi, cara penulisan seperti ini, display, kemudian isinya apa? Block, inline block, atau inline, atau grid, atau flex. Kemudian ukurannya ini bakal sesuai konten ya, sedangkan yang ini bakal lebar penuh kontainernya. Jadi kalau yang ini misalkan, kalau ini kan sebatas ini aja ya, kalau saya tambahin baru dia akan melebar sesuai dengan isi kontennya.
Sedangkan yang ini, walaupun kontennya cuma satu, dia akan mengisi seluruh kontainernya. Kemudian si ChatGPT ini kayaknya agak terlewat nih rangkumannya. Karena ada satu lagi yang menurut saya penting, yaitu adalah yang ini, padding dan juga margin. Jadi untuk yang inline element, padding dan marginnya hanya bisa kanan dan kiri saja. Sedangkan atas dan bawah tidak berlaku margin dan juga paddingnya. Misalkan di sini saya kasih paddingnya atau marginnya style, kemudian margin bottom sama dengan 100 pixel, maka tidak terjadi apa-apa di bawahnya. Mau 1000 pixel juga sama saja, nggak terjadi apa-apa. Beda halnya kalau misalkan di si blok ini, nih yang blok kita tambahin stylenya, misalkan margin bottomnya 100 pixel tuh, dia nambahin margin bottom sebanyak 100 pixel. Sekali lagi, untuk yang inline dia tidak berlaku padding dan margin untuk atas dan bawahnya, dia hanya bisa mengubah kanan dan kirinya saja. Oke, jadi intinya si display inline block ini adalah gabungan dari inline dan juga block, di mana kelebihan inline berupa bisa tampil sebaris bisa dilakukan di inline block. Begitu juga keunggulan block yang bisa diatur lebar tingginya itu bisa dilakukan di inline block. Lalu kita akan kembali lagi ke topik kita, gimana caranya membuat badge seperti ini. Kita akan coba lihat. Kita balik lagi Visual Studio Code. Terakhir kali kita mempelajari mengenai pseudo elemen. Jadi kita coba copy saja dari pseudo elemen ini, copy, paste, kemudian kita rename. Namanya adalah 16 display dan transform. Jangan lupa .html. Ini kelebihan, rename. Kemudian yang ininya kita coba delete. Kemudian klik kanan, show preview. Hasilnya seperti ini. Kita sudah berkenalan dengan pseudo elemen before dan after. Kita akan tambahkan badge yang tadi kita sebutkan. Berarti kita cari ini elemen nyatanya, adanya di ini ya. Nah, berarti di sini saya tambahkan misalkan item lama, kemudian P lagi, item baru, kemudian P lagi, item lama 2. Simpan. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan beri kelas, namanya adalah items. Kemudian semuanya sama, kelasnya namanya item. Oke, kemudian kelas item ini saya copy, saya kasih style di sini, paste. Jangan lupa untuk kelas pakainya titik, kemudian kurung buka, kurung tutup. Kita kasih border dengan nilai F3, E5, F5 misalkan, titik koma. Jangan lupa solid dan juga berapa pixel, misalkan 4 pixel biar kelihatan, atau 5 pixel. Warnanya nggak begitu kelihatan, kita ganti misalkan warnanya warna yang ini aja biar kelihatan. Kemudian ini terlalu mepet, berarti kita butuh yang namanya padding 5 pixel saja. Kemudian ini terlalu makan tempat, kita akan jadikan satu baris yang sama, berarti kita harus pakai displaynya adalah inline, titik koma. Maka coba lihat P yang awalnya adalah display block, maka kita bisa ganti jadi display inline. Kemudian kita kasih border radiusnya radius 8 pixel misalkan, biar dia agak
melancip seperti ini, atau kita tambahin 10 pixel. Oke. Kemudian paddingnya kurang banyak, kita tambahkan aja jadi 10 pixel. Dan kita buat batch new di item baru ini. Caranya gimana? Caranya kita harus menambahkan pseudo before ataupun after. Karena di ujung sini, maka lebih enaknya kita pakainya yang pseudo elemen after. Nah, kita tambahkan dulu ID-nya di sini. Misalkan ID-nya adalah new, atau jangan ID deh, kasihnya kelas baru aja. Kelas yang kedua adalah kelas new item. Nah, new item ini kita copy, kemudian di sini paste, dan jangan lupa titik yang menandakan bahwa dia adalah sebuah kelas. Kemudian save. Kita kasih pseudo elemen berupa after, kemudian diberikan konten berupa new. Kalian lihat di sini sudah ada konten baru yang namanya new. Tapi kita pengennya dia juga punya border. Border yang ini aja kita copy, paste, solid 5 pixel juga, paste lagi di sininya. Kemudian warnanya kita agak ubah dikit jadi warna yang lebih terang, atau mungkin hijau aja deh ya. Nah, biar kelihatan beda. Kemudian border radiusnya kita samain aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian font size-nya kita jadikan 13 pixel, atau kurang gede 18 pixel misalkan. Kemudian margin left-nya kita kasih 20 pixel misalkan. Nah, lihat ketika dikasih margin left, maka si kontainernya juga ikutan nambah nih lebarnya. Maka margin left ini bukan hal yang sesuai ya. Nah, ada satu lagi properti yang namanya adalah transform. Properti transform ini digunakan untuk mengubah tampilan elemen secara visual seperti memutar atau rotate, menggeser atau translate, mengubah ukuran atau scale, memiringkan atau skew. Transformasi ini tidak mempengaruhi alur dokumen. Artinya, hanya tampilannya yang berubah, bukan posisi elemen di dokumen HTML. Untuk alur dokumen ini akan kita jelaskan pada materi mengenai position. Jadi, nggak perlu dipusingkan dengan ini dulu. Yang penting, teman-teman paham bahwa transform ini digunakan untuk memutar elemennya atau menggeser elemen, mengubah ukuran elemen, ataupun memiringkan elemen. Nah, jenis transformasinya bisa translate. Translate ini untuk menggeser tadi. Kemudian ada rotate, ini untuk memutar. Transform scale, dia akan memperbesar berapa kali elemennya. Kemudian ada transform skew, dia akan memiringkan elemen. Dan yang terakhir ada transform matrix. Ini agak kompleks. Mungkin yang akan kita pakai sementara yang ini dulu, karena kebutuhan kita hanya untuk menggeser elemennya. Berarti transform, translate X, atau translate Y. Translate X berarti sumbu X, sedangkan translate Y adalah sumbu Y. Dan kita kasih di sininya transform translate Y, atau X-nya dulu. Berapa pixel? Misalkan 20 pixel. Nah, kemudian kenapa dia tidak bergeser? Kalau kita lihat di browser, kita klik kanan, kemudian nih yang copy paste ini, kemudian kita buka browsernya, paste di situ, maka hasilnya seperti ini. Dan di sebelah sini kita klik kanan dan inspect element. Di sini coba lihat,
Untuk pseudo elemen before ataupun after biasanya ada di antara konten elemennya itu sendiri. Misalkan untuk before berarti biasanya di atas konten sini, sedangkan after adanya di sini. Dan kalau kita lihat di sebelah sininya, dia ada tab compute. Nah, tab compute ini berisikan properti dan value default dari elemen-elemennya. Nah, kalau kita lihat di bagian display, nah untuk pseudo elemen after maupun before, displaynya secara default mereka adalah inline. Nah, karena dia inline memang agak sulit untuk ditransform. Lebih enaknya after ini kita kasih display inline block. Inline block ini punya kelebihan yaitu dia bisa mengatur lebar, mengatur tinggi, tampil sebaris, kemudian ukuran sesuai konten dan lain sebagainya. Jadi inline block ini bisa lebih dikustomisasi dibandingkan yang block maupun yang inline ini. Jadi sekali lagi kita ke inline block, kemudian lihat ketika sudah dikasih inline block, maka dia sudah bergeser ke arah sumbu X sebanyak 20 pixel. Tambahin lagi misalkan 30 pixel, hasilnya lumayan. Kemudian translate Y sebanyak 20 pixel juga misalkan. Nah, tapi kalau 20 pixel dia ke bawah, sedangkan kita inginnya di atas, maka kita bisa tambahkan minus 20 pixel. Jadi dia ke atas. Nah, hasilnya si pseudo elemen ini sudah berada di ujung sebelah kanannya. Biar kelihatan kita kasih juga background. Background color boleh pakai yang yellow green. Nah, seperti itu. Dan ininya jarak antar ininya kita tambahkan berarti kasih margin 20 pixel. Titik koma. Nah, hasilnya seperti itu. Sebenarnya ada cara yang lebih disukai oleh teman-teman developer dibandingkan memakai display inline block kemudian transform. Teman-teman developer lebih banyak menyukai dengan menambahkan properti position, absolute, ataupun relatif. Kita akan mempelajari position ini di pelajaran berikutnya. Jadi untuk display dan juga transform, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berlatih, tetap semangat, dan saya percaya PNS bisa coding.